Baik, selamat sore Genusia. Tenang aja guys, santai. Ya, santai. Ya, izin Apa nih? izin ngambil waktunya sebentar. Boleh? Ya. Jadi di sini kan ada 10 pertanyaan Kak ya. Ya. Pertanyaan simpel sebetulnya, basic. Jadi yang pertama itu apa sih tugas Kakak sebagai staf di kampus ini? Oke, kalau misalkan aku saat ini di divisi Communication Marketing di bawah naungan University Office, itu langsung di bawah Rektor Nusa Putra University ya. Untuk job desk-nya, pertama sebetulnya ada 3 sub tugas, ada digital marketing, konvensional marketing, sama pelayanan atau humas gitu, kerjasama. Jadi tentunya kita di sini menyaring calon mahasiswa baru, dari mencari calon mahasiswanya dengan kegiatan-kegiatan marketing, baik di media sosial maupun langsung ke sekolah-sekolah, sampai dengan penyeleksian, pengolahan datanya, follow up dan sebagainya, hingga mereka sampai di tahap menjadi mahasiswa Nusa Putra gitu dengan punya nomor induk mahasiswa. Udah sampai tahap sana sih. Dan kita mengelola program beasiswa juga untuk penerimaan program beasiswa, seleksi beasiswa. Kayak gitu. Untuk pertanyaan kedua nih Kak, kalau buat sistem jam kerja itu seperti apa sih Kak yang berlaku buat Kakak di sini sebagai staf? Oke, kalau misalkan di pelayanan atau di frontliner, ini jam kerjanya ada 2 ya, ada shift pagi sama malam. Ada 3 sih sebetulnya sama middle. Kalau pagi dari jam 8 sampai jam 4, kalau middle dari jam 10 sampai jam 6, kalau shift siangnya dari jam 1 sampai jam 8 malam. Jam kerja kan? Ya, jam kerja. Heeh. Oh iya. Kalau Kakak Kita tetap 8 jam dengan 1 jam istirahat. Dan kecuali, oh iya, sama 6 hari kerja, untuk 1 harinya itu setengah hari. sehari. Kalau misalkan pagi dari jam 8 sampai jam 1, kalau siangnya berarti dari jam 1 sampai jam 6. Itu berarti shiftnya diubah-ubah ya Kak? Untuk shiftnya sebetulnya udah ditetapkan sih, udah ya fix shift. Kalau menurut Kakak nih, tingkat kedisiplinan sebagai staf di sini itu bagaimana? Kalau untuk kedisiplinan cukup tinggi ya, karena kita juga kan diharuskan untuk fingerprint. Jadi mau tidak mau gitu, terpaksa atau dituntut untuk masuk tepat waktu. Kemudian pulangnya juga ya udah sesuai jam aja. Biasanya kalau pulang lebih cepat ya, kecuali kalau gak ada kerjaan lain. Kalau masuk ya ada toleransi 15 menit lah. Misal 8.15 gitu. Kalau udah lebih dari itu berarti dipotong. Oh ya, dipotong salarinya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih Kak pelanggaran disiplin apa yang sering terjadi gitu kan? Pelanggaran disiplin nggak sering mungkin ya, tapi yang paling mungkin lah. yang biasa banget, yang lumrah terjadi itu ya telat mungkin yang tadi gitu ya. Dengan telat, padahal cuma kayak telat 1 menit 2 menit kayak gitu. Tapi ya, nah berarti dia juga dengan melakukan telat udah tahu dong resikonya dengan dipotong gaji dan sebagainya. Atau kalau yang pagi-pagi sarapan gitu, pas harusnya udah ready kerja tapi masih dipakai untuk sarapan pagi. Atau apalagi ya, atau yang misalkan keluar ada keperluan pribadi lebih dari 1,5 jam, tapi nggak sering sih kalau itu. Kalau menurut Kakak nih, itu berarti kalau misalkan si pelanggaran yang terjadi itu gimana tanggapan dari kampus? Seperti memberi sanksi tadi ya Kak, berarti pelanggaran. Kalau dari kampus sih, kalau misalkan dilakukan oleh banyak orang ya, misalkan pagi-pagi harusnya jam 8 udah ready untuk kerja tapi ternyata digunakan untuk sarapan pagi atau masih ngopi gitu dan sebagainya, itu dikeluarkan kebijakan baru. Jadi dikeluarkan kebijakan baru bahwa tidak boleh sarapan di area kampus gitu di jam 8. Jadi mereka harus itu ada kebijakan baru. Atau kalau paling parah misalkan secara individu gitu ya, melakukan pelanggaran yang fatal, yaitu pastinya ada SP dulu, SP1, SP2 gitu, baru nanti ya, ditindak lanjut sama HRDU ya.
Eh, Kalau itu Kak, misal si ini atasan itu dia berperan nggak sih Kak menjaga kedisiplinan stafnya itu? Atasan. Oke, tentu berperan banget sih, terutama misalkan bagian tadi Human Resource Development Unit ya, HRDU. Ya, karena kita juga bercerminnya ke atasan dong. Atas ya. Ketika atasannya disiplin, ya masa bawahannya, Iya. ya maksudnya pimpinan itu cerminan dari anggota. anggotanya juga ya. Jadi menurut aku sangat berpengaruh sih, apalagi pimpinannya tegas misalkan ya. Jadi bahkan dengan hadirnya dia pun ya kita jadi harus disiplin Jadi gitu. disiplin karena udah ada contoh gitu ya. Atau sama ketegasannya. Oke Kak, ini yang terakhir. Boleh. Kalau menurut Kakak nih, bagaimana cara meningkatkan disiplin di area ini gitu, di staf kampus itu, meningkatkan disiplin? Meningkatkan disiplin Ya. sebetulnya mungkin eh, kadang kan kalau kita ada punishment ya, ada punishment punishment. paling ya. Punishmentnya mungkin bisa Tambahin dipertegas lagi. Ya. Terus sanksinya yang berat lah gitu. Kalau ringan kan orang kadang secara kognitif bisa berpikir, oh ya udahlah sanksi ringan, Iya, nggak yang terlalu merugikan juga iya. kok gitu. Jadi kayak Masih oke, jadi ya ya disepelekan. udahlah is oke gitu. Kalau melakukan lagi sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau yang berat kan kayaknya langsung Was-was tertampar ya. banget, jadi pelajaran banget, dan dia juga berpikir 2 kali untuk melakukan melanggar kedisiplinan tersebut. Oke baik Kayak Kak. gitu sih. Ya, sebenarnya cuma itu karena memang kita temanya kasus disiplin karyawan. Oh, Jadi iya. pertanyaannya selalu mengarah ke situ Kak. Baik, mungkin cukup sekian ya Kak ya. Terima Baik. kasih Kak atas waktunya. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat dan semoga membantu. Iya.